Pemirsa, pilkada serentak di sejumlah wilayah di tanah air dimulai hari ini. Sejumlah calon kepala daerah yang bersaing dalam pilkada menggunakan hak suara mereka. Salah satunya calon wali kota Tangerang Selatan yang juga merupakan putri dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah. Calon wali kota Tangerang Selatan yang juga putri keempat Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah menggunakan hak suaranya di TPS nomor 8 Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ia datang dengan didampingi sang suami Muhammad Rapsel Ali dan 3 anak mereka sekitar pukul 8 pagi tadi. Sementara rivalnya calon wali kota Tangerang Selatan nomor 1 Muhammad Sarah menggunakan hak suaranya di TPS 29 Kelurahan Ciputat. Ia didampingi keluarga dan calon wakil wali kota pasangannya Rahayu Saraswati. Karena Rahayu Saraswati tak memiliki hak suara di Pilkada Tangerang Selatan karena ia merupakan warga Jakarta. Keponakan Prabowo Subianto ini hadir untuk mendukung pasangannya di Pilkada Tangerang Selatan. Sementara itu, pemirsa, calon wali kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni, yang merupakan petahana, memberikan hak suaranya di TPS 16 Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Wakil wali kota yang sudah menjabat 10 tahun ini datang ke TPS didampingi istri dan kedua anaknya. Benyamin optimis dapat meraup 40% suara. Sementara itu, pemirsa, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, yang maju pada pemilihan wali kota Solo, Jawa Tengah, menggunakan hak suaranya di TPS 22 Manahan, Solo, Jawa Tengah. Calon wali kota Solo nomor urut 1 tiba di TPS didampingi sang istri, Selvi Ananda. Saat menyapa jurnalis, Gibran mengingatkan untuk mengenakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Udah rekan-rekan. Sehat, Pak. Sementara itu, rival politik Gibran dalam Pilwalkot Solo, Bagio Wahyono, menggunakan hak suaranya di TPS 8 Kelurahan Penumping, Kota Solo. Didampingi sang istri, Bagio yang merupakan calon wali kota Solo nomor urut 2, berjalan kaki ke TPS yang jaraknya dekat dari rumahnya. Sebelum menggunakan hak suaranya, Bagio dan istri mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan. Di Depok, Jawa Barat, calon wali kota Depok nomor urut 2 Muhammad Idris hadir di TPS 14 Jati Waluya, Depok, Jawa Barat untuk memberikan suaranya. Idris tiba pukul 8.30 waktu Indonesia Barat bersama anak dan istrinya. TPS 14 Depok memiliki 235 daftar pemilih tetap. Tiap jam TPS ini hanya memperbolehkan maksimal 50 orang untuk datang memilih. Lihat hasilnya. Sementara calon wali kota nomor urut 1 Pradi Supriyatna datang sekitar pukul 9.30 di TPS 15 Kelurahan Kukusan, Depok, Jawa Barat. Ia didampingi keluarga. Istri Pradi tidak menemani karena tidak memiliki hak suara lantaran berprofesi sebagai polisi. Di Medan, Sumatera Utara, pemirsa, calon wali kota nomor urut 1 Ahyar Nasution tiba di TPS 22, Kelurahan Pulau Brayan Darat 2, Medan Timur, sekitar pukul 9:15. Ahyar didampingi istri dan 2 anaknya. Ahyar dan keluarga mematuhi protokol kesehatan sebelum dan sesudah menggunakan hak suara. Kanan, Pak. Orang kemari, Pak. Kanan, Bu. Pak, kamera merah, Pak. Kamera handphone. Pak, lihat kemari, Pak. Kalian, Pak. Sementara itu, rival politiknya Bobi Afif Nasution juga tiba di TPS 22 di Komplek Taman Setiabudi Indah, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang sekitar pukul 10:11 waktu Indonesia Barat.
Calon wali kota Medan nomor urut 02 mencoblos beserta istri dan keluarga inti lainnya. Sebelum mencoblos, Bobi dan keluarganya berziarah ke makam almarhum ayahnya di TPU Muslim Jalan Guru Patimpus, Medan. Airin Rahmidiani, wali kota Tangerang Selatan menggunakan hak pilihnya hari ini di TPS 24 kawasan Serpong Utara. Sementara wali kota Solo FX Rudiatmo mengimbau warganya menggunakan hak suara dengan mematuhi protokol kesehatan. Wali kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani tiba di tempat pemungutan suara bersama putranya Tubagus Gifari Wardana. Airin mengikuti protokol kesehatan yang berlaku saat memberikan hak suaranya. Ia berharap pemimpin yang terpilih mampu meneruskan perkembangan kemajuan Tangerang Selatan, terutama di sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Saya sebagai wali kota harapannya tentu Tangsel dengan usianya yang ke-12, di mana dengan masa pandemi COVID-19 ini kita berharap juga bisa harus survive lagi dan lebih tangguh lagi tentunya untuk kesehatan dan juga pemulihan ekonomi khususnya di wilayah Tangerang Selatan, dan tentu progres pembangunan penataan kota harus berjalan dengan baik dan lancar. Sementara wali kota Solo FX Hadi Rudiatmo juga memberikan suaranya pagi tadi. Rudi mencoblos di TPS 018 Pucang Sawit, Kecamatan Jebres sekitar pukul 9 pagi. Saat itu di TPS, Rudi turut memastikan penyelenggaraan pilkada telah menerapkan protokol kesehatan yang baik. Ya pemirsa, tahun ini pemilihan kepala daerah Tangerang Selatan juga menjadi salah satu dari 270 daerah yang menarik perhatian masyarakat. Sudah terhubung dengan Lineke Utsiki di Tangerang Selatan, Banten, dan nanti ada informasi dari Gaby Natasha di Depok, Jawa Barat untuk mengetahui bagaimana situasi terkini pada saat pencoblosan. Kita ke Lineke terlebih dahulu. Lineke, bagaimana pantauan terbaru Anda di TPS tempat Anda melaporkan? Data Wilson dan juga pemirsa, hingga dengan saat ini proses pemungutan suara di TPS 16 Lengkong Karya Kecamatan Serpong Utara masih terus berlangsung hingga nanti tepatnya pada pukul 1 siang. Tadi sekitar pukul 10 pagi, calon wali kota dari nomor urut 3 Benyamin Daphne yang merupakan petahana didampingi oleh istri dan juga kedua anaknya sudah menggunakan hak pilihnya. Tidak hanya itu saja, tentunya di TPS 16 ini total ada sebanyak 319 warga yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Usai dari rangkaian proses pemungutan suara ini, tentunya yang akan kita nantikan bersama-sama adalah bagaimana proses penghitungan hasil suara yang rencananya akan digelar di 2.963 tempat pemungutan suara yang tersebar di 54 kelurahan dan juga 7 kecamatan yang ada di Tangerang Selatan. Karena kita tahu total ada sebanyak lebih dari 976 warga yang terdaftar dalam daftar pemilihan tetap. Tadi disampaikan juga oleh Benyamin Daphne yang merupakan petahana, dia menargetkan bahwa untuk partisipasi publik ataupun partisipasi politik tahun ini di Tangerang Selatan akan mencapai angka 70% dan dirinya juga optimis dapat meraup angka 40%. Ini bukan tanpa alasan karena berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei yang telah dilakukan, ini dirinya untuk pasangan nomor urut 3 ini disebut ataupun digadang-gadang sebagai pemenang dari Pilkada periode 2021-2024 di Tangerang Selatan. Rencananya nanti untuk masing-masing paslon baik dari nomor urut 1 hingga dengan nomor urut 3 akan melaksanakan penghitungan suara cepat baik di posko pemenangan maupun di kantor DPP masing-masing, dan nanti rencana akan dilakukan sekitar pukul 1:30 siang. Tentunya dari penghitungan suara cepat ini nanti akan dilihat kira-kira siapakah yang akan unggul baik dari nomor 1, 2 maupun 3, dan ini artinya rangkaian pemungutan suara ke-6 total calon wali kota dan juga wakil wali kota Tangerang Selatan seluruhnya sudah menggunakan hak pilih dalam Pilkada Tangerang Selatan 2021-2024. Kemudian tidak hanya itu saja, dapat kami sampaikan penerapan protokol kesehatan juga menjadi satu hal syarat mutlak yang perlu diawasi tidak hanya dari penyelenggara saja tetapi juga dari pemilih. Jangan sampai begitu, kita harapkan bahwa untuk
kelancaran pesta demokrasi ini dapat tetap berjalan sambil mematuhi protokol kesehatan. Tidak hanya di Tangerang Selatan saja yang menyelenggarakan perhelatan Pilkada 2020, tetapi babak akhir dari pertarungan Pilkada juga dilangsungkan di Depok, Jawa Barat. Dan saat ini kita sudah langsung terhubung dengan rekan Gaby Natasha. Silakan Gaby dengan laporan Anda. Ya, Lineke, terima kasih atas laporan Anda. Dan untuk laporan dapat kami sampaikan dari Depok, Jawa Barat, tepatnya dari TPS 14 Jatiwaluya, Depok, Jawa Barat. Saat ini pemungutan suara masih terus berlangsung. Dan untuk proses pemungutan suara ini memang sudah diselenggarakan sejak pukul 7 pagi hari tadi dan diperkirakan akan selesai pada pukul 1 siang hari nanti. Sementara itu untuk calon wali kota Depok nomor urut 2 Muhammad Idris ini sendiri sudah menggunakan hak suaranya di TPS 14 pada pukul setengah 9 pagi hari tadi dengan didampingi oleh istri dan juga anak-anaknya. Dan setelah menggunakan hak suaranya, calon wali kota Depok nomor urut 2 Muhammad Idris ini langsung menuju ke kediamannya untuk beristirahat sebelum nantinya pada pukul 2 siang hari nanti akan menuju ke posko pemenangan untuk memantau hasil hitung cepat ataupun quick count. Sementara itu untuk tahapan pemungutan suara ini sendiri yang diselenggarakan di tengah masa pandemi COVID-19, tentunya TPS 14 Jatiwaluya Depok, Jawa Barat menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, di mana para petugas KPPS tentunya menggunakan APBD, maksud kami APD yang sudah disediakan, seperti masker, face shield, dan juga sarung tangan. Sementara itu untuk pemilih juga sementara itu untuk pemilih juga yang akan masuk ke TPS diwajibkan untuk menggunakan masker, kemudian mencuci tangan terlebih dahulu. Sementara itu juga dilakukan pengecekan suhu serta diberikan sarung tangan plastik sekali pakai untuk nantinya digunakan pada saat pencoblosan. Dan nantinya jika ada pemilih dengan suhu tubuh tinggi di atas 37,5 derajat Celcius akan diarahkan ke bilik khusus yang sudah disediakan. Deta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Gaby Natasha dan juga Lineke Utsiki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali teman-teman. Ya, mirsa, pemilihan kepala daerah di Surakarta dan Medan pada periode ini juga menjadi sorotan publik. Pasalnya putra dan menantu Presiden Jokowi maju untuk memperebutkan kursi kepala daerah di wilayah tersebut. Kini kita sudah tersambung dengan Anissa Rizkia di Surakarta, Jawa Tengah dan Febrina Permata di Medan, Sumatera Utara. Untuk informasi lengkapnya, kita akan ke Anissa terlebih dahulu. Ya Anissa, bagaimana proses pemilihan kepala daerah di Surakarta? Baik, Wilson dan juga Deta, proses pemilihan kepala daerah atau wali kota dan wakil wali kota di Kota Solo ini sejak pagi tadi pukul 7 pagi sudah terlaksana dan hingga nanti batasnya para pemilih dapat memberikan hak suaranya atau hak pilihnya itu hingga pukul 1 siang nanti. Dan memang informasi yang kami dapatkan di Kota Surakarta sendiri atau Kota Solo ada sebanyak 1.231 TPS yang terbagi begitu di 54 kelurahan dan 5 kecamatan, yang mana memang semua TPS yang ada di Kota Solo maupun di seluruh Indonesia itu memang menerapkan protokol kesehatan yang sama, yakni dengan menggunakan masker, kemudian mewajibkan mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan sekali pakai. Selain itu juga tetap menerapkan physical distancing di setiap area TPS tempat saya melaporkan. Dan memang hingga saat ini menurut data yang kami himpun ada sekitar 314 data dari pemilih yang terdaftar di sini, dan baru sekitar 198 pemilih yang memberikan hak pilih mereka, menyuarakan hak suara mereka. Dan memang di TPS 22 ini tadi pagi dari calon wali kota Solo itu memberikan hak suaranya di TPS 22, yakni Gibran Rakabuming Raka. Demikian laporan sementara dari Kota Solo. Selanjutnya rekan kami ada Febrina Permata akan melaporkan langsung dari Kota Medan. Silahkan Febrina. Wilson dan juga Deta, ini di tempat saya melaporkan saat ini di TPS 022 yang terletak di Komplek Perumahan Taman Setiabudi Indah di Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang.
Bobi Afif Nasution, tadi calon wali kota Medan nomor urut 2 beserta istri Kahiyang Ayu juga sudah memberikan hak suaranya pada pukul 10 pagi tadi. Sementara untuk wakilnya, calon wakil wali kota Medan nomor urut 2 Aulia Rahman ini juga sudah memberikan hak suaranya pada pukul 10 pagi tadi juga di TPS 001 di Jalan Deposito Titipapan, Kecamatan Medan Deli. Dan untuk rivalnya Ahyar Nasution juga sudah memberikan hak suaranya bersama sang istri pada pukul 9 pagi tadi di TPS 22 di Komplek Wartawan Medan Timur. Dan untuk calon wakil wali kota Medan nomor urut 1 Salman Al-Farisi juga sudah memberikan hak suaranya pada pukul 8 pagi tadi di TPS 47 Komplek Johor Indah Permai 1 Kelurahan Gedung Johor. Dan dapat kami informasikan saat ini proses pencoblosan dari pukul 7 pagi tadi hingga pukul 1 siang ini masih terus berlangsung, sehingga kedua pasangan calon yang sudah memberikan hak suaranya ini pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat sejenak sebelum nantinya pada pukul 1 atau pukul 2 siang bergerak pergi ke posko pemenangan untuk bertemu dengan para pendukungnya sambil nonton bareng penghitungan cepat Pilkada Kota Medan hari ini. Demikian Deta dan Wilson. Baik, terima kasih atas laporannya Febrina dan Anissa. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, selain menerapkan protokol kesehatan ketat, sejumlah tempat pemungutan suara di kota Surabaya juga dihias dengan cara yang berbeda. Nah, ini di salah satu TPS, petugas memakai baju adat dan memainkan musik patrol. Nah, pemirsa, untuk menarik minat pemilih datang ke TPS dan menggunakan hak suara mereka, petugas di sejumlah TPS di Surabaya, Jawa Timur menggunakan cara yang unik. Di antaranya di RW 8 Rungkut Mapan Barat, petugas mengenakan baju adat seperti pecalang khas Bali. Selain itu, di TPS ini juga menampilkan pertunjukan musik patrol. Tempat pemungutan suara unik juga ditemukan di Desa Paningcong, Sopeng, Sulawesi Selatan. Di TPS 002, petugas KPPS mengenakan baju tradisional dengan hiasan di langit-langit ruangan. Panitia memberi hiasan TPS dan dibuat selayaknya suasana pernikahan untuk menarik minat pemilih untuk memberikan suara mereka. Nah, pemirsa, pemilihan kepala daerah juga digelar di saat ini di Surabaya dan juga Makassar. Lalu bagaimana antusiasme warga pesta demokrasi hari ini di sana? Sudah tergabung bersama kami Oki Arisandi di Surabaya, Jawa Timur dan Marini Priscila di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Oki terlebih dahulu. Oki, hingga kini sudah berapa partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi? Halo, selamat siang Wilson, Deta dan juga pemirsa. Sejauh ini hingga pukul hampir 12 waktu Indonesia bagian Barat, di mana memang sudah memasuki masa-masa akhir masa pencoblosan di masing-masing TPS. Ini terhitung sudah 70% lebih warga yang terdaftar di daftar pemilih tetap untuk TPS 20, 21 dan 22 RW 8 Rungkut Mapan Barat Kota Surabaya sudah menggunakan hak pilihnya. Karena memang sejauh-jauh hari para petugas dari TPS 20, 21 dan 22 sudah mensosialisasikan dan menyuarakan kepada warga sekitar di mana hari ini mereka paling tidak harus antusias menyalurkan hak pilihnya di TPS masing-masing. Dan untuk semakin menarik minat masyarakat atau para pemilih yang ada di TPS 20, 21 dan 22, petugas pun berusaha menarik minat masyarakat dengan salah satunya ada petugas Satgas atau Satuan Tugas Pencegahan COVID-19 yang berpakaian adat pecalang khas Bali. Jadi memang para Satgas ini mereka bertugas untuk memastikan bahwa para pemilih yang datang ke TPS mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, hingga menjaga jarak satu sama lain. Sementara cara lain juga digunakan seperti adalah sejak pagi tadi hingga sekarang, karena sekarang masuk zuhur, otomatis musik patrolnya sedang berhenti. Jadi sejak pagi tadi musik patrol terus dimainkan khas Yogyakarta, paling tidak untuk memberikan tanda kepada warga sekitar bahwa hari ini di lapangan Timur Rungkut Mapan Barat sedang ada masa pencoblosan di 3 TPS yang telah didirikan di lapangan ini. Jadi meskipun ada 3 TPS di lapangan Timur Rungkut Mapan Barat, mereka tetap menjaga jarak dan juga menerapkan physical distancing. Nah, itu di kota Surabaya. Kira-kira seperti apa suasana pencoblosan di Makassar? Sudah ada rekan kami Marini yang siap melaporkan informasinya untuk Anda. Marini, silakan.
Iya, Neta Wilson dan juga Oke Resandi yang ada di Surabaya. Saat ini dari Kota Makassar, tepatnya saya ini berada di Kecamatan Talo, Kelurahan Wala di TPS 06. Kali ini TPS ini cukup unik karena ini dekorasinya menggunakan lambing. Lambing sendiri di Kota Makassar atau di Sulawesi Selatan ini umumnya dipakai untuk pesta pernikahan atau hajatan lainnya. Nah, tujuannya adalah ini adalah bentuk rasa syukur dari warga dan juga masyarakat di TPS ini bahwa pilkada ini bisa berjalan dengan sangat lancar. Bahkan masyarakat di sini sangat mematuhi protokol kesehatan yang ada. Mereka tetap menjaga jarak, kemudian mengikuti semua aturan mencuci tangan, bahkan pada saat juga diberikan sarung tangan untuk masuk ke bilik masing-masing, mereka juga sangat patuh. Nah, pemirsa, selain itu di sini uniknya juga ada Bosara. Nah, Bosara ini tujuannya sebenarnya setiap kali pesta pernikahan ini adalah hidangan untuk tamu kehormatan dan bentuk ucapan syukur. Ini pula juga yang ingin disampaikan oleh masyarakat yang ada di sini, bahwa dengan adanya pilkada kali ini bentuk ucapan syukur, karena meskipun pilihan mereka berbeda, tetapi mereka bisa merayakannya dengan penuh sukacita dan juga semarak. Nah, di tempat ini juga ada pemilihan khusus untuk disabilitas, yang mana tadi juga sempat dibantu oleh petugas KPS petugas yang ada di sini pada saat memberikan suaranya. Demikian dulu yang dapat kami sampaikan dari Kota Makassar. Kembali ke Anda di studio. Baik. Terima kasih Marini dan Oki, selamat bertugas kembali.